Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terutama kepada pihak Universitas Minta selaku pengasuh pondok pesantren Program Darul Mufidah, yang terutama juga kepada guru-guru dan para staf MTSM Darul Mufidah, dan terutama juga kepada teman-teman saya yang di rumah, yang kepada saya yang di rumah dan orang tua saya yang di rumah, semoga saya selalu dan mendapat rahmat hidayahnya. Pada malam hari ini saya akan presentasikan berjudul Ulul Azmi. Nah, Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang memiliki, dan azmi yaitu cita-cita yang sangat kuat. Nah, istilahnya itu orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Nah, ulul azmi yaitu rasul-rasul pilihan dengan keteguhan hati, lapang dada, dan sangat sabar. Nah, rasul yang termasuk ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh yaitu beliau berdakwah selama 950 tahun. Mampu. Nah, tetapi yang hanya beriman selama 950 tahun itu hanya 80 orang. Jadi tidak sebanding dengan beliau berdakwah selama 900 tahun tapi yang beriman hanya 80. Nah, itu sangat nemen. Azab yang didatangkan Allah kepada Nabi Nuh, kepada kaumnya itu berupa banjir yang menenggelamkan orang-orang sekitar, orang kafir, termasuk istri dan anak-anaknya yang kafir. Nah, terus kita ke Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ibrahim saat remaja, beliau itu berani menghancurkan berhala-berhala, terus dengan ancaman Raja Namrud, yaitu dihukum dibakar hidup-hidup, tapi Allah menyelamatkannya dan menjadikan api itu dingin. Nah, terus Nabi Ibrahim ini sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat patuhnya bahwa perintah-perintah yang sangat berat dilakukannya tetap dilakukannya. Nah, seperti saat beliau diperintahkan Allah untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya di tanah gersang. Nah, jadi beliau itu ke mana ya? Ceritanya Nabi Ismail ngepangamun sikil ning pasir terus keluar sumur Zamzam. Nah, terus perintah Allah yang kedua yang sangat berat yaitu menyembelih Nabi Ismail. Nah, dari sini ceritanya kurban dimulai. Terus kita ke Nabi Musa. Nabi Musa itu mujizatnya itu berdialog langsung dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau disebut dengan Kalimullah. Beliau saat berdakwah itu berhadapan dengan raja zalim, yaitu Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dengan tongkatnya beliau berhasil menenggelamkan bala tentara Fir'aun dengan cara membelah laut. Nah, terus kita ke Nabi Isa. Nabi Isa itu berdakwah kepada kaum Yahudi dan kaum Yahudi itu mendustakannya. Kemudian kaum Yahudi juga membuat fitnah kepada Raja Pilatus pada saat itu. Terus Raja Pilatus itu menghukum Nabi Isa dengan cara disalib. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa, mengangkatnya ke atas, terus diganti dengan Yudas. Yudas Iskariot, yaitu kalau secara Kristiani itu beliau itu muridnya. Nah, terus kita ke Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah. Nama ayahnya yaitu Abdullah dan nama ibunya Aminah. Nah, beliau menikah di usia 25 tahun dengan Siti Khadijah, dapat dikaruniai 2 anak, yaitu yaitu Ibrahim dan Fatimah. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun dengan wahyu pertama 1-5. Terus pada awal dakwahnya hanya sedikit dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada saudara-saudaranya atau kepada kerabat-kerabatnya. Terus kemudian secara terang-terangan kepada kaum-kaum kafir, kaum Mekah. Tapi banyak cobaan beliau yang harus dilalui. Nah, beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal
11 Hijrah atau 632 Masehi di usia 63 tahun. Oke, sekian dari saya, kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.